sesuatu yang tidak dijangkau dan tidak didengar dan tidak dilihat oleh para birokrasi, itu bisa langsung disalurkan di kanal aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandan Musik. Bersama Sandan Musik, kita akan ngusik masalah kanal aspirasi. Jatim Times kita baca dulu ya. Setelah munculnya kanal aspirasi di medsos, saya usik waktu itu. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan konfirmasi ke pihak-pihak terkait, ada Kominfo juga Humas. Ya, muncul berita di Jatim Times ya, peluncuran program kanal aspirasi oleh Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron terus mendapat respon positif dari kalangan masyarakat Bangkalan, salah satunya dari Umar, tokoh pemuda di Kecamatan Medung. Dia menyebutkan dengan adanya kanal aspirasi ini nantinya bisa menjadi langkah maju terhadap pemerintahan, juga terhadap iklim demokrasi di Kabupaten Bangkalan, sebab saat ini masyarakat Bangkalan akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi. Ini bisa melalui pesan WhatsApp ke nomor yang sudah disediakan. Nih, kanal aspirasi ini menurut saya dibuat karena Bupati ingin mendengar keluhan serta aspirasi masyarakat, yang nantinya dari aspirasi itulah akan lahir sebuah kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, dan itulah sejatinya pemimpin, ujar Umar kepada Bangkalan Times. Dan sampai ke bawah, ia juga mengharap semua OPD di Kabupaten Bangkalan tidak memberikan komentar-komentar tidak jelas seperti yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Bangkalan perihal kanal aspirasi ini. Saya sebagai masyarakat tentu saja bingung dengan komentar yang diberikan oleh Diskominfo seperti yang beredar di media massa. Harusnya hal seperti itu tidak disampaikan karena membingungkan masyarakat, ungkapnya. Seharusnya komentar tidak tahu itu tidak keluar dari OPD, tidak tahu. Karena setiap program yang dikeluarkan oleh Bupati sudah diketahui oleh setiap kepala dinas dan tidak boleh ada kata tidak tahu. Seharusnya kan semua satu suara dengan Bupati dan semuanya tahu dengan setiap program yang dikeluarkan Bupati, pungkasnya. Dan senada dengan itu juga disampaikan oleh Abdam Korib Sah, satu tokoh pemuda dari Kecamatan Kuanyar, itu sangat menyayangkan komentar yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Kabid Humas dan Protokol Pemkab Bangkalan Erwin Yusuf dan Kepala Bangkalan, karena hal itu akan membuat masyarakat kebingungan dan lain sebagainya sampai selesai, pemirsa Usik. Intinya menyayangkan. Pemirsa Usik, respon dan tanggapan masyarakat sangat luar biasa. Nyaris tidak ada yang tidak mendukung, nyaris tidak ada yang tidak setuju dan tidak sepakat. Justru mayoritas adalah mengapresiasi terhadap langkah maju dan juga terobosan yang dilakukan oleh Bapak Bupati dengan kanal aspirasinya. Saya tidak mendengar ada yang justru nyenyer dengan ini. Justru banyak yang justru mengaspirasi bahwa Pak Bupati Bangkalan betul-betul ingin membuat sebuah sarana dan ingin mendengarkan langsung keluh kesah masyarakatnya, rakyatnya. Karena mungkin saja Pak Bupati bukan tidak percaya kepada birokrasi, akan tapi mungkin telinga dan mata dari birokrasi tidak bisa menjangkau keseluruhan masyarakat Bangkalan. Tapi dengan kanal aspirasi ini, sesuatu yang tidak dijangkau dan tidak didengar dan tidak dilihat oleh para birokrasi, itu bisa langsung disalurkan di kanal aspirasi, dan Pak Bupati langsung bisa mendengarkan, langsung bisa tahu, dan mestinya akan menindaklanjuti semua keluhan, semua laporan, semua masukan yang masuk di kanal aspirasi. Pemirsa Usik, belum sampai 1 minggu ya, muncul kembali dari Kominfo, kalau nggak salah, dari Kominfo Kabupaten Bangkalan, dan itu justru lebih menegaskan, pemirsa Usik, Pak Bupati luar biasa. Artinya semua kekuatan dan semua
sarana yang dimiliki betul-betul dipakai dan digunakan untuk bagaimana memaksimalkan serapan aspirasi yang muncul di masyarakat. Di sini kemarin sempat beredar sebuah video sampaikan aspirasi dan pengaduan Anda melalui SPAN SP42 lapor ya, kanal reaksi cepat. Ini sebetulnya pemirsa, kanal ini sebetulnya kanal program pusat sebetulnya ya. Cuma ini bisa juga kepada seluruh kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Tapi sebelumnya ini kan belum banyak yang paham, belum banyak yang tahu. Tapi hari ini dengan munculnya kanal aspirasi, saluran yang sebelumnya sudah disediakan oleh pemerintah pusat yang semua itu sebetulnya diberikan kepada masyarakat Indonesia, apapun yang menjadi keluhan, apapun yang menjadi aspirasi, pastinya ini sudah disiapkan sarananya bagaimana menindaklanjuti, bagaimana mengkaji, bagaimana menjawab terhadap persoalan-persoalan yang muncul dari masyarakat. Makanya kalau sebelum-sebelumnya SP2N ini belum banyak yang tahu. Tapi setelah munculnya kanal aspirasi, diawali dengan muncul kanal aspirasi, maka Kominfo dalam konteks ini, Kominfo Kabupaten Bangkalan mengingatkan kembali gitu ya kepada masyarakat bahwa ada jalur lain juga yang bisa dipakai oleh masyarakat Bangkalan untuk menyampaikan aspirasinya, yaitu di di SP4N ini. Nomornya berbeda ya dari kanal aspirasi, dan ini semua nanti juga akan ditayangkan ya video yang beredar kemarin. Mudah-mudahan ini juga dimanfaatkan juga oleh masyarakat, dan ini tidak salah menurut saya. Maksud saya bukan tidak salah, tapi ini tidak ada lain kecuali untuk bagaimana menegaskan ya bahwa Pemda Kabupaten Bangkalan sedang gencar-gencarnya ingin menyerap aspirasi dari masyarakat, keluhan dari masyarakat, dan apapun ingin didengar langsung oleh Pak Bupati. Baik yang melalui SP2N yang sifatnya itu adalah nasional, tapi pastinya itu juga akan turun juga kepada Bangkalan kalau terkait dengan urusan Bangkalan. Di sisi yang lain, yang langsung kepada Bupati adalah kanal aspirasi, dan memang betul ini adalah sebuah sarana yang betul-betul disediakan untuk bagaimana Bupati bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan keluh kesah rakyatnya. Dan saya yakin meskipun belum launching hari ini, pastinya Pak Bupati ini sudah didiskusikan, pastinya sudah dipersiapkan sebelum kanal ini diluncurkan ke publik. Tapi mudah-mudahan nanti ini dari kedua kanal ya, kanal aspirasi dan juga kanal reaksi cepat gitu ya. Apakah ini justru yang dikelola oleh Pemda atau kanal aspirasi yang mungkin yang dikelola oleh timnya Pak Bupati. Semuanya akan masuk kepada Bupati, semuanya akan menjadi telinga kanan dan telinga kirinya Bapak Bupati. Dan semua itu adalah, semua kanal ini adalah untuk saling melengkapi menurut saya. Untuk itu pemirsa Usik, gunakan kanal-kanal ini, apapun yang menjadi keluhan, apapun yang menjadi keresahan, dan apapun yang ingin disampaikan aspirasinya kepada Bupati, silakan lewat jalur itu. Baik jalur yang SP4N ya, itu kanal reaksi cepat atau kanal aspirasi. Saya yakin kedua jalur ini juga sama-sama nyampe kepada Bupati, dan tujuannya adalah bagaimana akan menindaklanjuti, akan secepatnya untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Pemirsa Usik, mudah-mudahan kanal aspirasi dan kanal reaksi cepat ini betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan, dan mudah-mudahan yang tidak lebih serius dan lebih penting lagi adalah bagaimana tindak lanjut dari semua itu, tindak lanjut dari aspirasi yang masuk. Pemirsa, sebelum saya selesai, kantor dan juga tempat mengolah, menerima, mengkategorisasi, menginventarisasi aspirasi-aspirasi masuk, baik yang di kanal
aspirasi maupun dari kanal reaksi cepat ini akan menjadi lebih informatif gitu ya. Kalau dalam 1 minggu atau 2 minggu lah, 1 minggu atau 2 minggu dipublikasikan tentang persoalan-persoalan yang ditindaklanjuti oleh bupati, ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan terkait dengan apapun yang masuk di kedua jalur aspirasi ini, agar tidak terkesan seolah-olah ini adalah hanya sekedar sarana-sarana saja, agar tidak terkesan ini adalah seakan-akan saja, agar tidak terkesan bahwa kanal aspirasi dan reaksi cepat aspirasi ini betul-betul dipergunakan dan betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Itu mungkin yang bisa kita usik hari ini gitu ya. Ya meskipun tidak diinformasikan yang kalau betul-betul ditindaklanjuti keluhan dan aduan dari masyarakat oleh Bupati Bangkalan atau pemerintah Kabupaten Bangkalan itu sebetulnya tidak apa-apa, tapi akan lebih informatif dan lebih sip lagi ketika secara periodik masukan-masukan aspirasi yang terinventarisasi di kanal aspirasi dan reaksi cepat ini dipublikasikan terhadap masyarakat, dan apa-apa saja yang bisa ditindaklanjuti dan apa-apa yang belum bisa ditindaklanjuti oleh Pemda Kabupaten Bangkalan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.